Pembahasan TWK SKD bagian 3. Yang nomor 1, hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungannya antara negara dan dengan warga negara termasuk dalam A. Hukum privat, B. Hukum pidana, C. Hukum perdata, D. Hukum administrasi negara, E. Hukum publik. Nah, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungannya dengan negara dengan warga negara termasuk dalam hukum E. Hukum publik. Dan lanjut nomor 2. Berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah titik-titik. Yang A. Anggota DPR, B. Anggota DPD, C. Presiden, D. Wakil Presiden, E. Anggota BPK. Lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah, jawabannya adalah E. Anggota BPK. Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. Kemudian nomor 3. Di antara negara-negara berikut ini yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah A. Swiss, B. Inggris, C. Italia, D. Belanda, atau E. Belgia. Nah, negara berikut ini yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah, ini jawabannya adalah A, ya, Swiss. Swiss menganut sistem pemerintahan referendum atau parlementer dan presidensil, dua sekaligus ya, yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata referen atau mengembalikan, yang berarti pelaksanaan pemerintah dikembalikan atau diawasi oleh masyarakatnya. Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Nah, ada dua jenis referendum yang diterapkan di negara Swiss, yaitu fakultatif referendum dan obligatory referendum. Nah, untuk fakultatif referendum adalah jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang sering digunakan. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah yang A. Komisi Yudisial, B. Pengadilan Tinggi, C. Pengadilan Negeri, D. Mahkamah Agung, atau E. Mahkamah Konstitusi. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah, jawabannya adalah B. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, ya, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Nomor 5. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut A. Rencana pembangunan, B. Paradigma pembangunan, C. Strategi pembangunan, D. Pola pembangunan, atau E. Upaya pembangunan. Nah, model atau pola pikir ya sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut model atau pola pikir. Nah, ini pengertiannya. Ini jawabannya adalah B. Paradigma pembangunan. Model dan pola pikir ini kata kuncinya ya. Pengertian paradigma pembangunan adalah suatu model pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya.
Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia. Lanjut. Nah, ini. 6. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh, Panglima Polim, Thomas Matulesi, Muhammad Sahab, Sisingamangaraja ke-12 atau Peto Syarif. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh, jawabannya adalah D, Sisingamangaraja yang ke-12 ya. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Nomor 7. Hasil keputusan sidang 2 PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. B. Penetapan dan pengesahan Undang-Undang 45. C. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas Presiden. Ataukah E. Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 45. Hasil keputusan sidang 2 PPKI 19 Agustus 45 adalah, jawabannya adalah D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas Presiden ya. Jadi di sini jawabannya D. Hasil keputusan sidang 2 PPKI 19 Agustus 45 adalah yang pertama pembagian wilayah menjadi 8 provinsi ya. Yang kedua membentuk komite nasional atau daerah. C. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. 8. Rumah adat Tongkonan berasal dari provinsi Sulawesi Selatan, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Tengah, D. Sulawesi Tenggara, atau E. Maluku. Tongkonan berasal dari provinsi, jawabannya adalah A. Sulawesi Selatan. Rumah adat Sulawesi Selatan atau rumah Tongkonan. Kemudian rumah adat Sulawesi Utara itu rumah Mongondo. Rumah adat Sulawesi Tengah, rumah Sauraja. Rumah adat Sulawesi Tenggara, rumah Istana Buton. Kemudian rumah adat Maluku adalah rumah Baileo. Ini sudah dibahas semua ya. Lanjut nomor 9. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19, terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali industri gula, B. industri kelapa sawit, C. industri teh, D. industri kopi, E. industri tembakau. Pada abad ke-19 ternyata pemindahan penduduk dari industri yang terjadi adalah, ini jawabannya A. Yang kecuali itu gula ya. Jadi yang terjadi ini ada kelapa sawit, teh, kopi, dan tembakau. Ini daerah-daerahnya juga disajikan di sini ya. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19, terjadi pemindahan penduduk ke industri perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Ini ada ya. Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, dan perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Tapi kalau gula tidak ada ya. Nomor 10. Delegasi Pakistan pada konferensi Panca Negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah A. Jawaharlal Nehru, B. Muhammad Ali, C. UNU, D. Ali Jinnah, atau E. Sir John Kotelawala. Delegasi Pakistan yang dikirimkan di Bogor 28 Desember 1954 adalah, jawabannya adalah D. Ali Jinnah ya. Delegasi Pakistan pada konferensi Panca Negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah Ali Jinnah. Baik, 10 soal untuk tahap yang ketiga. Tes wawasan kebangsaan sudah selesai. Silakan jangan lupa ikuti terus channel saya di video-video berikutnya untuk pembahasan yang lebih lanjut. Terima kasih.